Hai guys, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat menikmati video lanjutan yang saya buat ini. Buat kalian yang baru mampir ke channel Kang Lembur, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian membuat saya tambah semangat untuk terus membuat video-video selanjutnya. Hari ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya telah ditayangkan yang berjudul Latihan Fisik Part 1. Buat yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya guys biar gak separuh-separuh taunya. Di sini kita sama-sama belajar tentang apa saja karena saya juga masih dalam tahap belajar. Tinggalkan komen positif kalian agar saya terus mengupgrade diri. Di video ini yang akan saya beri judul Latihan Fisik Part 2. Di dalam latihan fisik Part 2 yaitu latihan kecepatan. Dan apa saja yang termasuk di dalam latihan kecepatan serta apa saja manfaat dan pentingnya latihan-latihan ini untuk pemain bola. Penasaran gak guys? Simak terus videonya ya. Ada 3 latihan yang termasuk di dalam latihan kecepatan yaitu sprint pendek lari cepat jarak 20 hingga 30 meter dengan jeda istirahat. Resistance sprint lari dengan menggunakan alat seperti ban atau parasut untuk menambah beban. Drill tangga latihan dengan tangga koordinasi untuk melatih kecepatan kaki. Latihan kecepatan sprint pendek. Sprint pendek adalah jenis latihan yang berfokus pada lari cepat dengan jarak yang relatif pendek, biasanya antara 10 hingga 30 meter. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan akselerasi, kecepatan maksimal, dan efisiensi gerakan saat berlari. Sprint pendek sangat relevan dalam sepak bola, karena pemain seringkali perlu berlari dengan kecepatan tinggi dalam jarak pendek untuk mengejar bola, melewati lawan, atau bertahan. Manfaat sprint pendek untuk pemain bola. 1. Meningkatkan akselerasi. Dalam sepak bola, akselerasi sangat penting saat seorang pemain harus segera berpindah dari posisi diam atau lari lambat ke lari cepat, seperti saat mengejar bola atau menyerang. 2. Mengembangkan kecepatan maksimal. Sprint pendek membantu pemain mencapai dan mempertahankan kecepatan tertinggi dalam waktu singkat, yang krusial untuk memenangkan duel lari. 3. Meniru kondisi nyata di lapangan. Sprint pendek mensimulasikan situasi permainan, di mana pemain sering harus berlari dengan kecepatan penuh dalam jarak singkat. 4. Meningkatkan koordinasi dan teknik lari. Sprint pendek memungkinkan pemain berfokus pada teknik lari yang benar, termasuk posisi tubuh, langkah kaki, dan ayunan lengan, untuk efisiensi gerakan. 5. Melatih daya tahan anaerobik. Sepak bola membutuhkan daya tahan anaerobik untuk menghadapi sprint berulang kali selama pertandingan. Sprint pendek membantu tubuh beradaptasi dengan kebutuhan energi dalam waktu singkat. 6. Meningkatkan daya ledak otot kaki. Sprint pendek memperkuat otot kaki, terutama otot hamstring, betis, dan quadriceps, yang diperlukan untuk gerakan eksplosif. 7. Mengurangi risiko cedera. Dengan meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot, sprint pendek membantu pemain mengurangi risiko cedera, terutama di bagian kaki. Manfaat jangka panjang sprint pendek dalam sepak bola. Performa sprint yang stabil membantu pemain tetap cepat meskipun melakukan sprint berulang kali selama pertandingan. Keunggulan kompetitif pemain yang lebih cepat dan eksplosif memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan duel 1 lawan 1. Efisiensi energi membantu pemain menggunakan energi dengan lebih efektif selama pertandingan intensif. Sprint pendek adalah salah satu latihan esensial bagi pemain sepak bola untuk meningkatkan kecepatan, akselerasi, dan performa mereka secara keseluruhan di lapangan. Selanjutnya, resistance sprint lari dengan menggunakan alat seperti ban atau parasut untuk menambah beban. Resistance sprint adalah bentuk latihan lari yang dilakukan dengan menambahkan beban atau hambatan untuk meningkatkan intensitas latihan. Alat seperti ban karet elastis, parasut, atau sled, kereta beban, digunakan untuk menciptakan resistensi saat berlari. Latihan ini bertujuan untuk melatih kekuatan, akselerasi, dan daya ledak otot secara lebih efektif. Alat yang digunakan dalam resistance sprint. Parasut lari. Parasut dipasang di pinggang, menghasilkan hambatan udara saat berlari. Hambatan ini meningkat seiring bertambahnya kecepatan. Ban karet atau elastis. Ban atau tali elastis diikatkan ke tubuh pemain dan dihubungkan ke beban atau pelatih yang memberikan tarikan. Sled atau kereta beban. Pemain mendorong atau menarik sled berisi beban sambil berlari. Manfaat resistance sprint untuk pemain sepak bola. 1. Meningkatkan kekuatan otot kaki. Hambatan tambahan melatih otot-otot utama, seperti quadriceps, hamstring, gluteus,
dan betis, sehingga pemain memiliki kekuatan lebih untuk berlari cepat atau melompat. 2. Mengembangkan akselerasi. Resistance sprint melatih pemain untuk mencapai kecepatan maksimal lebih cepat, yang sangat berguna saat mengejar bola atau memulai sprint. 3. Meningkatkan daya ledak, explosiveness. Dengan menambahkan beban, otot bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan kemampuan pemain untuk menghasilkan tenaga besar dalam waktu singkat, seperti saat melakukan sprint pendek atau perubahan arah mendadak. 4. Melatih stabilitas dan postur tubuh. Hambatan tambahan memaksa pemain untuk menjaga postur tubuh yang baik selama berlari, sehingga meningkatkan teknik lari secara keseluruhan. 5. Meniru kondisi nyata di lapangan. Resistance sprint membantu mensimulasikan tekanan fisik yang dialami pemain saat berhadapan dengan lawan, seperti saat berlari sambil dilawan secara fisik. 6. Meningkatkan daya tahan anaerobik. Melakukan sprint dengan hambatan meningkatkan kapasitas anaerobik pemain, memungkinkan mereka untuk tetap kuat meski melakukan sprint berulang kali selama pertandingan. 7. Meningkatkan mentalitas ketahanan. Resistance sprint mengajarkan pemain untuk mendorong batas fisiknya, membangun ketahanan mental yang berguna dalam situasi pertandingan intens. Manfaat jangka panjang. Performa lari yang lebih baik pemain akan merasa lebih ringan dan cepat saat berlari tanpa hambatan setelah latihan ini. Kekuatan dan kecepatan kombinasi latihan ini memberikan keunggulan dalam duel lari, baik saat menyerang maupun bertahan. Efisiensi energi tubuh menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi untuk sprint berulang kali. Resistance sprint adalah komponen penting dalam program latihan pemain sepak bola, memberikan peningkatan nyata pada kekuatan, kecepatan, dan daya tahan, yang merupakan faktor kunci dalam permainan kompetitif. Kemudian latihan selanjutnya yang termasuk dalam latihan kecepatan adalah drill tangga latihan dengan tangga koordinasi untuk melatih kecepatan kaki. Apa itu latihan drill tangga dan apa manfaatnya? Drill tangga adalah latihan menggunakan tangga koordinasi, agility ladder, untuk meningkatkan kecepatan kaki, kelincahan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Dalam latihan ini, pemain bergerak melewati tangga yang diletakkan di tanah dengan pola gerakan tertentu seperti lari, lompat, atau melangkah cepat. Manfaat drill tangga untuk pemain bola. 1. Meningkatkan kecepatan kaki, foot speed. Drill tangga melatih pemain untuk menggerakkan kaki lebih cepat, sehingga membantu mereka mengubah arah atau menyesuaikan posisi dengan cepat di lapangan. 2. Mengembangkan kelincahan, agility. Sepak bola membutuhkan perubahan arah yang cepat dan efisien. Latihan ini membantu pemain mengasah kemampuan tersebut. 3. Meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Gerakan yang presisi melalui tangga melatih otak dan tubuh untuk bekerja secara sinkron, meningkatkan kontrol gerakan dan keseimbangan. 4. Melatih perubahan arah cepat, quick direction changes. Dalam sepak bola, pemain sering perlu bergerak ke berbagai arah dengan cepat. Drill tangga membantu meningkatkan reaksi dan kemampuan ini. 5. Melatih kondisi fisik secara dinamis. Latihan ini tidak hanya melatih kecepatan kaki, tetapi juga daya tahan otot, kekuatan inti, dan fleksibilitas tubuh. 6. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Pola gerakan yang kompleks menuntut pemain untuk tetap fokus selama latihan, sehingga membantu mereka menjaga konsentrasi di lapangan. 7. Meningkatkan kemampuan dribbling dan kontrol bola. Dengan latihan tangga yang disertai bola, pemain dapat melatih kontrol bola sambil meningkatkan koordinasi dan kelincahan. Contoh pola drill tangga. Basic quick step. Melangkah masuk dan keluar setiap kotak dengan kedua kaki secara bergantian. Lateral shuffle, bergerak menyamping melintasi tangga, melangkahkan satu kaki ke dalam kotak dan yang lainnya mengikuti. In out out, melangkah 2 kali di dalam kotak, kaki kanan, lalu kaki kiri, kemudian 2 langkah keluar ke sisi kotak berikutnya. Crossover step, melakukan langkah silang ke depan atau ke samping, melatih fleksibilitas pinggul dan kelincahan. Single leg hop, lompat dengan satu kaki di setiap kotak untuk melatih kekuatan dan keseimbangan. Manfaat jangka panjang drill tangga untuk pemain bola. Performa optimal di lapangan, pemain akan lebih gesit, cepat, dan stabil saat menggiring bola, bertahan, atau menyerang. Peningkatan kemampuan bertahan dan menyerang. Latihan ini memungkinkan pemain merespons lebih cepat terhadap pergerakan lawan. Pencegahan cedera dengan meningkatkan keseimbangan dan kontrol tubuh, risiko cedera karena gerakan mendadak atau salah langkah dapat diminimalkan. Drill tangga bagian penting dari program latihan pemain sepak bola, membantu mereka menjadi lebih lincah, cepat, dan siap menghadapi tantangan permainan. Demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih stay dan terus menonton video saya.
Semoga video ini memberi manfaat buat kita semua. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan di video berikutnya yang berjudul Latihan Fisik Part 3. Assalamualaikum, bye-bye.